Selamat datang di Voice AI Storytelling. Hari ini kita akan bahas salah satu cerita paling misterius dari Banyumas. Judulnya Santet dari Tegal Atas. Ini bukan cuma cerita tentang ilmu hitam, tapi juga tentang dendam, rasa bersalah, dan karma yang gak main-main. Di sebuah dusun terpencil di wilayah Banyumas, ada satu nama yang selalu diucapkan dengan suara berbisik, seolah takut membangunkan sesuatu yang seharusnya tertidur selamanya. Nama itu adalah Tegal Atas, sebuah tempat yang bahkan warga setempat enggan untuk menyebutnya keras-keras. Konon, puluhan tahun yang lalu, di sana tinggal seorang perempuan tua bernama Mbah Kirni. Pada awalnya, ia bukanlah sosok yang ditakuti. Sebaliknya, ia dikenal sebagai tabib baik hati yang tangannya mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Warga dari desa-desa tetangga berdatangan mencari pertolongan dari keahliannya. Mbah Kirni hidup sederhana, hanya ditemani oleh anak semata wayangnya yang sangat ia cintai. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sebuah tragedi kelam merenggut satu-satunya harta yang ia miliki. Anaknya meninggal dengan cara yang tidak wajar dan menyisakan luka yang begitu dalam di hati Mbah Kirni. Sejak malam pemakaman yang basah oleh air mata itu, Mbah Kirni seolah ditelan bumi. Ia menghilang dari kehidupan warga, mengurung diri di rumah panggungnya di tengah Tegal Atas. Orang-orang mulai berbisik. Mereka bilang kesedihan Mbah Kirni telah berubah menjadi dendam yang membara. Ia menempuh jalan hitam, sebuah perjanjian gelap dengan kekuatan gaib demi mencari keadilan versinya sendiri. Santet menjadi senjatanya. Sejak saat itu, Tegal Atas tak pernah lagi sama. Kedamaian yang dulu ada, kini sirna digantikan teror tak kasat mata. Tahun demi tahun berlalu, namun legenda kelam Mbah Kirni justru semakin kuat mencengkeram dusun itu. Keanehan demi keanehan mulai terjadi. Hewan-hewan ternak milik warga ditemukan mati mendadak tanpa sebab yang jelas. Hampir setiap malam, tangisan bayi memecah keheningan, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang dewasa. Mimpi buruk menjadi tamu rutin di tidur para penduduk. Mimpi yang selalu sama, tentang sosok perempuan tua, berwajah keriput, memegang kendi, tanah liat yang konon berisi darah. Ketakutan warga akhirnya memuncak. Mereka tak tahan lagi hidup dalam bayang-bayang teror. Suatu malam, dengan membawa obor dan amarah, puluhan warga mengepung rumah Mbah Kirni. Mereka berteriak, menuduhnya sebagai sumber segala malapetaka. Api pun disulut, melahap rumah kayu itu dengan cepat. Mereka pikir, dengan membakar rumahnya, kutukan itu akan berakhir. Tapi, mereka salah. Di tengah kobaran api yang membumbung tinggi, salah satu warga yang paling vokal tiba-tiba menjerit kesakitan, sebelum akhirnya tewas dengan cara yang mengenaskan. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mengusik Tegal Atas. Kini, puluhan tahun telah berlalu. Rumah tua itu, meskipun hangus sebagian, entah bagaimana masih tetap berdiri kokoh di tengah sunyi, seolah menantang waktu. Dan setiap kali angin malam berembus, membawa aroma bunga kenanga yang anehnya begitu pekat, orang-orang tua di dusun akan saling berpandangan. Mereka percaya, itu tandanya arwah Mbah Kirni masih ada di sana, menunggu sisa balas dendamnya yang belum tuntas. Terima kasih udah nonton. Kalau suka sama kisah mistis kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena masih banyak cerita yang belum berani diceritain orang Banyumas sampai sekarang. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Voice AI Storytelling.